Terlebih dahulu kita bicarakan masalah piku. Kita semua tahu dalam komunitas Qigong, ada banyak berbagai keadaan muncul. Orang-orang juga tidak dapat membedakan dengan jelas kejadian sesungguhnya apa. Apakah kemampuan Kung, atau kenaikan tingkat, atau memang harus demikian, atau bagaimana-bagaimana. Semua tidak dapat dikatakan dengan jelas. Piku ini juga merupakan satu jenis keadaan. Maka kita akan bicarakan perihal piku ini. Piku ini, fenomena semacam ini, dalam lingkungan masyarakat manusia memang ada. Tidak hanya di negara kita, di negara lain juga ada. Tidak hanya pada praktisi Kung, di antara yang tidak berlatih Kung pun ada. Mengapa di antara orang yang tidak berlatih Kung juga ada? Itu dikarenakan bawaan dasarnya dan benda-benda yang dibawanya dari masa sebelumnya. Kita semua tahu di surat kabar pernah diberitakan, ada yang tidak makan beberapa puluh tahun, ada yang beberapa tahun tidak makan. Bahkan bukan hanya satu atau dua, hal seperti ini sangat banyak terjadi di Tiongkok. Benar-benar tidak makan. Terserah Anda percaya atau tidak, pokoknya, tentu saja ada orang yang ngotot menentang hal ini, menolaknya secara membuta. Maka kami katakan, kabarnya bidang luar angkasa juga sedang mengembangkan riset mengenai ini. Dengan kata lain, fenomena semacam ini memang ada, baik dalam dan luar negeri semua memberitakan. Dalam komunitas Shulian, hal semacam ini tidaklah mengherankan. Piku. Ada orang yang mengatakan, dikatakan, saya Shulian harus menempuh jalan ini. Ada juga yang mengatakan ini adalah perwujudan naiknya tingkat. Ada lagi yang mengatakan sebagai proses pemurnian tubuh. Ada juga yang mengatakan ini adalah kemampuan Kung, suatu kemampuan. Saya beritahu Anda semua, semuanya bukan. Semuanya bukan. Lalu sebenarnya apa gerangan hal ini? Sebenarnya itu adalah suatu cara yang dipakai orang Shulian pada keadaan yang sangat khusus. Sesederhana itu. Lalu dalam situasi seperti apa metode ini digunakan? Anda semua tahu, Shulian di masa kini, selain orang-orang yang Shulian di dalam hutan itu, mereka yang Shulian di masyarakat manusia biasa, baik yang sebagian besar berada di biara, yang berada pada lingkungan lain pun, semuanya tidak lagi memakai metode ini. Sebab metode ini berhubungan langsung dengan kondisi hidup seseorang. Juga memiliki latar belakang sejarah. Anda semua tahu, sebelum diciptakannya agama, di zaman Tiongkok kuno, ada banyak orang Shulian. Pada masa itu disebut Shu sendiri dengan membangun gubuk atau masuk ke dalam gua. Ada orang setelah ia masuk ke dalam gua ini terletak di lereng gunung yang sangat terjal. Begitu masuk ke dalam, semua tali dipotong putus. Jika Shulian tak berhasil, tak akan bisa keluar lagi. Apapun tidak ada. Setelah masuk ke sana, tidak ada makanan dan air. Gagal berkultivasi akan mati kehausan, mati kelaparan. Bayangkan sangat banyak yang seperti ini. Contoh seperti ini sangat banyak. Jadi, jika Shulian dalam kondisi seperti ini, maka orang ini akan punya masalah sumber makanan. Jadi, jika tidak menggunakan metode ini, dia pasti mati kelaparan. Ia berada pada situasi, keadaan seperti ini, sehingga memakai metode Shulian semacam ini. Sama sekali bukan suatu kemampuan, juga bukan berarti harus menjalani suatu tahapan Shulian yang seperti ini. Sama sekali bukan keadaan demikian. Saat ini ada sejumlah orang yang menganggapnya sebagai suatu kehebatan dari kemampuan Kung. Bahkan ada sebagian orang, sejumlah master Qigong sebenarnya Shulian Fuyise. Ia sendiri dalam keadaan kurang sadar, tidak tahu kemampuan Kung apa yang dimiliki. Bagaimana bentuk kemampuannya, bagaimana terbentuknya. Seperti apa dia sendiri pun tidak tahu. Ia hanya tahu mampu menyembuhkan penyakit, punya sedikit kemampuan. Tapi semua kemampuan Kung itu terus terang bukan miliknya. Futi juga punya. Juga demikian. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Sesungguhnya, tentu saja dalam masyarakat ini ada orang yang menggembar-gemborkan piku. Akhirnya, menyebabkan banyak orang masuk rumah sakit, mengakibatkan bahaya jiwa. Telah timbul tidak sedikit masalah seperti ini. Pada akhirnya, siapa yang piku? Yang mana yang piku? Sekian ribu orang setelah mengikuti kursus itu, siapa yang telah piku? Setelah 2 hari kelaparan, tidak tahan lagi, akhirnya makan lagi. Saya beritahu Anda semua,
Hanya dalam lingkungan yang sangat khusus inilah ia memakai cara Shulian semacam ini. Sementara metode Shulian ini adalah sesuatu yang melampaui benda manusia. Jadi master Qigong yang menyebarkan ini secara luas, ia sesungguhnya telah merusak Fa, mengacaukan prinsip manusia biasa. Dengan demikian ia adalah iblis. Coba Anda pikirkan, manusia memang hidup seperti ini. Manusia memang dibolehkan hidup seperti ini. Jika semua manusia tak makan, apakah masih dapat disebut manusia? Gembar-gembor hingga puluhan ribu orang datang mengikuti kelas Piku. Setelah ikut kursus, semua tidak makan lagi. Berarti semua rakyat tidak perlu makan lagi. Katakan saja orang di Guangzhou ini semua tidak makan lagi. Ini akan mengurangi kerepotan. Umumnya orang pagi-pagi pergi kerja, sesibuk apapun harus masak. Minum teh pun perlu waktu. Setelah cukup tidur, langsung berangkat kerja dengan mengepit koran. Tidak perlu menanam bahan pangan lagi. Semua lahan yang ada bisa dibangun apa saja. Boleh membangun rumah sesuka hati. Bisa dibangun sesuka hati di mana saja. Juga tidak perlu lagi mengembangkan sektor pertanian. Ini akan mengurangi kerepotan. Ini dapat menyelesaikan masalah yang paling besar. Jika tidak makan, mungkin tidak perlu buang kotoran lagi. Coba Anda pikirkan, dapatkah keadaan seperti ini dibiarkan eksis? Sama sekali bukan demikian halnya. Jadi dengan merusak keadaan masyarakat manusia biasa begini, dia pasti akan mendatangkan suatu akibat yang sangat serius. Sangat banyak orang terancam keselamatan jiwanya menderita kelaparan. Coba Anda pikirkan, seorang yang Shulian baru bisa melakukan hal ini. Namun orang lain juga memiliki rasa ingin tahu, ingin mendapatkan suatu manfaat. Maka pergilah dia. Semua orang mengatakan Piku, dia juga ikut-ikutan Piku. Namun hati manusia Anda belum dibuang. 7 Qing dan 6 nafsu keinginan juga belum dibuang. Keinginan Anda terhadap berbagai jenis makanan, terhadap daging, telur, ayam, ikan. Keterikatan terhadap berbagai jenis makanan ini belum dibuang. Dapatkah Anda Piku? Kalau begitu Anda Piku sajalah, benar-benar pada tubuh Anda ditempatkan sesuatu agar Anda dapat Piku. Begitu Anda melihat hal ini, bila Anda sungguh tak memikirkan makanan masih oke, masih dapat bertahan 2 hari. Bila Anda lalu berpikir hendak makan daging, atau memikirkan sesuatu, ingin memakannya, coba makan sesuap. Begitu makan langsung muntah, tidak bisa makan. Begitu makan langsung muntah, begitu makan langsung muntah. Syaraf jadi tegang juga tidak dapat makan lagi. Jangan-jangan jadi kelaparan. Bagaimana bila terus begini? Begitu takut, maka habislah sudah. Sebab ia harus mematut Anda sesuai kriteria tingkat tinggi seorang praktisi Kung. Maka seketika habislah. Namun Anda juga sudah tidak bisa makan. Akibatnya jadi bahaya ancaman jiwa. Ia juga bukan Shulian. Untuk apa Anda mengajarkan hal ini padanya? Sesungguhnya semua orang yang mengajarkan hal ini sudah saya perhatikan. Mereka memasangkan sesuatu benda yang berwarna hitam di perut Anda. Pokoknya Anda tidak akan bisa makan. Benda kehitaman itu terpasang menggembung di perut, maka perut terasa kenyang. Begitu Anda makan, benda kehitaman itu akan menolak semuanya. Anda tidak dibiarkan makan apapun. Ini juga bukan Fa ortodoks atau Tao ortodoks. Apakah benda yang hitam begitu bisa dikatakan baik? Hitam adalah sesat, adalah negatif. Jadi benda ini tidak boleh disebarluaskan. Namun fenomena semacam ini memang ada. Sekian penjelasan saya. Berikut kita bicarakan satu hal lagi, yaitu perihal mencuri Qi. Kami jelaskan secara sederhana. Sebab ini bukan hal yang kami ajarkan dalam Shulian tingkat tinggi. Namun, saya juga ingin agar fenomena yang tidak jelas ini dibicarakan. Banyak orang dalam komunitas Shulian jadi resah. Sebenarnya apa yang terjadi? Misalnya mencuri Qi, mengambil benda milik siapa. Saat mengadakan kelas 2 hari yang lalu, saya pernah membicarakan suatu prinsip. Saya katakan Qi sama sekali bukan apa-apa. Itu hanyalah suatu metode yang dipergunakan saat pemurnian tubuh. Mengeluarkan Qi yang tidak baik, mengisi dengan Qi yang baik. Lalu perlahan-lahan, Qi dalam tubuh lambat laun jadi cerah, jernih, lebih baik dari manusia umumnya. Namun bagaimanapun juga ia tetap Qi, bukan apa-apa. Saya juga tidak paham bagaimana mereka berlatih Qigong. Asal saya mengarahkan pikiran pada perut, sebentar saja sudah penuh dan menggembung. Dengan memusatkan pikiran di Tan Tian, meraup Qi melalui ubun-ubun, berdiri memancang membentuk huruf Tian dan lain-lain, dengan berbagai cara saya katakan sebentar saja Qi itu akan penuh. Maka ia sama sekali bukan apa-apa. Jika Qi apapun memang bukan, untuk apa Anda takut kehilangannya? Coba Anda pikirkan, kita berlatih Qi untuk memurnikan tubuh. Dari atas, dimasukkan melalui ubun-ubun dan dikeluarkan dari bawah. Banyak sekali metode Kung semuanya demikian. Mungkin tidak dilaksanakan sama persis, namun caranya juga seperti ini. Hanya demi untuk memurnikan tubuh ini. Tujuan berlatih Qi adalah untuk memurnikan tubuh. Berlatih Kung yang sesungguhnya tidaklah melatih Qi. Adalah materi energi tinggi, tidak merasakan lagi pancaran Qi. Tidak ada Qi lagi. Jika demikian, coba Anda pikirkan. Saat Anda berlatih Kung, jika ada orang mencuri Qi Anda, menurut saya bukankah itu suatu hal yang baik?
Qi penyakit itu tidak mampu Anda keluarkan sendiri. Dia hendak mencurinya dari Anda. Biarkan saja. Curi saja sebanyak-banyaknya, saya mengisinya dari sini. Bukankah ini sangat baik? Di mana lagi kita bisa menemukan kemudahan ini? Namun orang yang mencuri Qi bahkan tidak tahu. Sebagian besar tubuh orang yang berlatih Kung, sebagian besar orang yang berlatih Kung di taman, tubuhnya berpenyakit. Justru karena berpenyakit mereka baru berlatih Qi Kung. Khususnya beberapa tahun lalu, saat orang-orang baru saja mengenal Qi Kung. Semuanya seperti ini. Silahkan curi saja. Namun di sini, dia mencuri, di sana Anda memetik. Saya katakan bukankah ini hal baik? Anda kehilangan apa? Sama sekali tidak kehilangan apapun. Qi tulen Anda ada di Tantian. Tidak akan mampu ia curi. Hanya di tingkat yang tinggi, baru mampu mengusiknya. Tapi mereka yang di tingkat tinggi tahu benda ini tidak boleh sembarangan disentuh. Maka ia juga tidak akan menyentuhnya. Hanya orang yang bukan apa-apa, orang yang berlatih Qi itu, yang berlatih seharian dan merasa dirinya hebat, bahkan mempraktekkan hal ini di mana-mana, seolah-olah dirinya punya kemampuan hebat, bisa mencuri Qi orang lain. Namun acap kali jika Anda amati, orang seperti ini paling bodoh. Begitu bodohnya hingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mengapa? Dia juga masih berada di tingkat Qi ini. Dia tidak mampu membedakan Qi baik, Qi buruk. Maka saat mencuri Qi orang lain, Qi baik, tidak baik, Qi penyakit, semuanya dicuri bersamaan. Semua Qi tubuh Anda dicurinya. Yang tidak dapat Anda buang keluar, dengan segenap tenaga yang membantu mengeluarkannya untuk Anda. Curi sajalah. Dengan mencuri, sekujur tubuhnya jadi hitam. Milik siapapun berani dicuri. Di tubuhnya Qi penyakit apapun ada. Setelah mengobati orang masih harus mengeluarkan Qi ini dari tubuhnya, tapi Anda tidak akan mampu. Sebagai orang yang berlatih Qi Kung, Anda masih berada di tingkat Qi. Bagaimana bisa mengeluarkannya? Anda tidak punya teknik itu, tidak ada energi itu. Namun orang itu mengeluarkannya pun tidak. Dengan mencuri dapatkah keluar? Semuanya jadi tertimbun. Di dalamnya jadi kehitaman. Segala jenis Qi penyakit ada. Yang dihadapi adalah sesuatu yang lebih berbahaya, penyakit parah. Semua adalah karma, semua telah masuk ke tubuhnya. Ini masih belum seberapa. Di alam semesta ada suatu prinsip, yang tak kehilangan tidak akan memperoleh. Bila memperoleh, Anda harus kehilangan. Anda tidak kehilangan, dipaksa kehilangan. Berbagai jenis materi dalam alam semesta yang maha luas ini punya efek keseimbangan semacam ini. Anda tidak dibolehkan tidak kehilangan. Tidaklah boleh jika Anda hanya ingin mengambilnya. Baik? Anda ambil saja Qi orang lain. Di sini Anda mencuri Qi. Te yang ada pada diri Anda akan membentuk suatu pertukaran dengan Qi penyakit yang Anda curi itu. Seberapa banyak Qi yang datang ke sini, seberapa banyak pula Te yang ke sana. Saya katakan orang ini sungguh sangat bodoh, sudah tak terkatakan. Begitulah maksudnya. Ia memberi Te pada orang lain, mencuri Qi penyakit orang lain. Sebenarnya ia bahkan telah membantu orang lain dalam memurnikan tubuh. Coba katakan apa yang diperbuatnya ini. Tidak ada yang lebih bodoh darinya. Namun ada yang tidak mengerti hal yang sesungguhnya. Dalam komunitas Qi Kung, ia membicarakan hal ini merasa dirinya sangat hebat. Sebab saat tidak mengutamakan Shulian Xinxing, saya beritahu Anda, sebenarnya berlatih Kung. Bila berlatih Kung tanpa Shulian Xinxing, tidak mengutamakan Te, berarti berlatih aliran sesat. Itu pasti. Bukankah demikian? Di depan orang, dia lalu... Banyak orang mengajarkan hal ini. Coba Anda katakan apa yang diperbuatnya. Mencelakakan dirinya sendiri. Qi pada dasarnya bukan apa-apa. Ada yang beranggapan seolah-olah Qi-nya telah banyak berarti Kung-nya telah tinggi. Anda tahu, beberapa tahun silam ramai dibicarakan masalah Qi ini. Dikatakan siapa yang dapat mengumpulkan Qi, ada seberapa banyak yang telah diambil, ada orang memang dapat mengumpulkan Qi. Namun bisa mengumpulkan Qi hanya karena volume Qi yang Anda ambil itu besar. Itu juga bukan apa-apa, sama sekali bukan Kung. Ada yang tubuhnya menggembung karena Qi. Setelah mengambil banyak Qi, telapak tangan menggembung. Lengan juga menggembung, bahkan tubuh juga menggembung. Menggembung bagai diisi gas. Namun apalah arti semua itu? Ada juga yang tubuhnya sudah tidak dapat menampung lagi hingga meluap keluar. Membawa serta suatu medan yang hanya berisikan Qi. Orang yang tidak tahu berada di dekatnya akan berkata, wah, Anda berlatih Kung dengan baik sekali, bisa terasa. Itu bukanlah apa-apa. Kung macam apa itu? Terus terang lebih banyak lagi yang Anda ambil, bisakah menimbulkan suatu efek? Paling hanya menjadi sebuah kantong Qi besar. Bukankah demikian? Ia juga tidak ada efek apapun. Tujuan orang berlatih Qi adalah untuk memurnikan tubuh. Dilatih sampai akhirnya tidak ada Qi lagi. Berlatih hingga Qi lenyap, itu baru tujuannya. Bukankah demikian? Ada juga sejumlah orang mengatakan mencuri Qi ini, Qi itu dari seseorang. Tak peduli Anda sebut Qi ini, Hunyuan Qi, Qi ini atau Qi itu, sebutannya banyak sekali. Saya beritahu Anda, semua hanyalah Qi pada tingkat berlatih Qi. Sama sekali tidak ada artinya.
Mengenai hal ini, cukup saya bicarakan sekian. Sebenarnya, seorang praktisi Kung tidak akan mampu mencuri energi orang lain. Dicuri pun tidak dapat dipasang. Sebab setinggi apa Shulin seseorang, semua ada skala, ada acuannya di sana. Anda paksa pun tidak dapat diletakkan. Sebab semua partikel mikro pada Kung itu semuanya adalah wujud Anda sendiri. Kung orang lain adalah wujud dirinya. Dapatkah Anda tempatkan pada diri Anda? Jika diletakkan akan langsung perang. Sebab itu hasil curian, maka ia akan melawan Kung Anda. Bisa-bisa Kung Anda dimusnahkan sebagian. Maka orang yang sungguh-sungguh Shulin sama sekali tidak akan melakukannya. Lagi pula orang yang benar-benar Shulin hingga timbul Kung selalu ada sefu yang mengawasi. Lihat apa yang Anda perbuat, mencuri milik orang lain, berapa te yang harus Anda berikan, betapa besar te Anda yang hilang. Kung itu adalah benda paling berharga, akan sungguh celaka. Sefu orang itu juga tidak akan tinggal diam. Anda mencuri benda murid saya, dapatkah ia membiarkannya? Maka pada tingkat tinggi, hal ini sangat jarang ditemui. Namun acap kali pada tingkat sangat-sangat rendah, pada Shulin Fa duniawi juga dapat muncul situasi ini. Yakni saat dirinya berjalan sampai di suatu tempat, seseorang memberinya suatu benda berharga, seperti semacam benda keramat. Atau mungkin ada orang yang tidak tahu asal mulanya, hanya tahu dirinya memiliki suatu benda keramat, suatu benda berharga, atau suatu benda yang kemudian dicuri orang lain. Saya pikir itu sama sekali bukan apa-apa, biarlah dicuri, jangan berketerikatan. Mungkin itu terkait karma, Anda harus membayar seseorang sesuatu. Bila Anda sungguh Shulin dalam tafa, semua benda Anda tidak akan hilang, tidak boleh hilang. Siapapun tidak berani menjamahnya. Berikut akan saya bicarakan masalah mengumpulkan qi. Ini juga merupakan benda pada tingkat berlatih qi. Namun bagi kita, terhadap pemahaman dalam Shulin, jika dibicarakan akan sangat bermanfaat. Mengumpulkan qi. Banyak orang berbicara mengumpulkan qi. Bagaimana caranya? Ia mengambil, telah saya katakan, aliran Tao berbicara berdiri memancang membentuk huruf langit. Aliran Buddha berkata meraup qi memasukkan dari ubun-ubun. Meditasi memusatkan pikiran pada Tantien. Begitu dihimpun di perut bawah, maka sudah dapat mengumpulkan energi awal ini. Pada mulanya, ia mengumpulkan qi untuk memurnikan tubuh. Selanjutnya, mulai mengumpulkan mikronutrien dari berbagai materi. Memadukan Tao pada tubuhnya sendiri, mengevolusi penqi dan menumbuhkan Kung. Namun, kita katakan berlatih Qigong mengumpulkan qi. Sekarang banyak orang memberitahu orang lain cara mengumpulkan qi tumbuhan. Tujuannya ialah, qi ini juga dianggapnya sebagai Kung. Mengumpulkan qi tumbuhan. Tentu saja ada sebagian orang masih menganggap qi ini, dia juga tahu qi ini, dipetiknya yang baik untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Namun ia tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Jika ingin diri sendiri benar-benar sembuh dari penyakit, Anda harus berasimilasi dengan karakter alam semesta ini. Anda harus berubah jadi baik. Setidaknya harus menjadi sedikit lebih baik. Penyakit Anda baru bisa agak membaik. Bila Anda melakukan kejahatan, berbuat kejahatan lalu ingin sembuh dari penyakit, apakah bisa sembuh? Pasti tidak akan sembuh. Maka ada orang beranggapan qi ini adalah Kung. Ia lalu setiap hari menghadap ke pohon dan memetik qi darinya. Begitu berjalan di depan pohon lalu dipetiknya. Ada sejumlah daerah entah berlatih Kung apa, berguling-guling di tanah. Setelah berguling lalu bangkit, menghentakkan kaki, dan memetik dengan tangan. Memetik qi pohon, memetik qi tumbuhan. Ada juga Master Qigong yang berkata pada orang lain, di depan rumah kami ada sebatang pohon. Setiap hari saya memetik qi dari pohon itu sampai akhirnya pohon itu mati. Dengan kata lain, ia hendak mengatakan dirinya hebat. Mampu memetik qi. Ada lagi Master Qigong lain, ada lagi di Tiongkok Timur Laut. Saya melihat di sebuah taman ada hamparan pohon pinus. Entah Kung apa yang dilatihnya. Dalam keadaan tergila-gila, ia berteriak sambil berlarian dan melompat-lompat. Setelah berhenti lalu mengitari pohon dan kakinya dihentakkan, tangannya memetik qi. Hanya dalam waktu setengah tahun, kira-kira setengah tahun, hamparan pohon pinus itu mati semua. Pohon pinus yang selalu hijau sepanjang tahun, semua jadi gundul. Mati semua. Di sini saya bicarakan satu hal, yakni ada banyak orang saat berlatih Kung, kemampuan Kung telepatinya atau pikirannya pada keadaan tertentu telah terbuka sedikit. Ia lalu dapat berkomunikasi dengan sejumlah makhluk berjiwa lainnya. Sehingga ada orang yang mengatakan pohon telah berbicara dengannya, tanaman telah berbicara dengannya. Kedengarannya sangat muskil. Namun, sebaliknya coba kita pikirkan lagi. Dalam agama Buddha mengatakan tentang 6 jalur samsara. Jika ini benar, maka makhluk berjiwa pada pohon itu dengan jiwa manusia bedanya apa?
Jika menurut apa yang dikatakan dalam agama, Anda melakukan hal itu, bukankah juga berarti Anda telah melakukan kejahatan? Anda mencuri milik orang lain, bukan lagi mencuri, itu adalah merampas terang-terangan. Tanaman itu jadi mati, bukankah itu membunuh kehidupan? Mungkin ada yang beranggapan apa yang saya katakan ini agak berlebihan. Tidak berlebihan juga. Anda tahu para ilmuwan kita kini, pemahaman mereka terhadap tumbuhan telah sangat tinggi. Tidak seperti pemahaman sebelumnya, bahwa tumbuhan adalah suatu kehidupan tingkat rendah. Sebenarnya ilmuwan botani sekarang ini telah menemukan bahwa tumbuhan juga punya aktivitas dalam komunitas mereka sendiri, misalnya tumbuhan rumput dan pohon. Tidak hanya demikian, bahkan ditemukan kalau mereka juga punya kemampuan indera dan pikiran seperti manusia. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi pernyataan dari para ilmuwan. Kita ambil sebuah contoh. Sebenarnya ilmuwan botani di banyak negara, semua sedang mengembangkan riset di bidang ini. Seorang ilmuwan botani Amerika, bukan ilmuwan botani. Ia melakukan riset di bidang elektronika. Melakukan eksperimen pada lie detector. Ia bertanggung jawab mengajarkan pada polisi rahasia dari berbagai negara cara penggunaan alat penguji kebohongan ini. Suatu hari orang ini terdorong oleh desakan hati, secara spontan mengambil lie detector ini. Pada kedua ujung lie detector yang ada penjepitnya, kedua penjepitnya masing-masing dijepitkan pada sebuah tanaman. Tanaman ini adalah sebatang bunga yang dinamakan Anatoda vasica. Dijepitnya. Setelah dijepit, ia lalu menyiramkan air pada akar tanaman itu. Ia menemukan pena elektronik pada lie detector itu bergerak di atas kertas. Sasat secara cepat menggoreskan suatu garis lengkung. Saat itu, ia sangat terkejut. Jika dilakukan pengujian pada manusia, saat otak manusia dalam waktu yang sangat singkat mengalami suatu kegembiraan, baru dapat menggoreskan garis lengkung semacam itu. Dengan menyiramkan air ke akar tanaman itu, membuatnya gembira. Tanaman memang membutuhkan air. Begitu disiram dengan air, ia langsung senang. Saat itu, ia sungguh terkejut sehingga hendak berlari ke jalan raya dan berteriak. Ia berkata, tumbuhan juga memiliki perasaan. Bisa bergembira. Tentu saja setelah termotivasi oleh kejadian ini, ia melakukan lagi banyak eksperimen lainnya. Bahkan eksperimen dari berbagai aspek. Yang cukup untuk membuktikan hal ini. Di saat yang sama, ia juga melakukan serangkaian eksperimen lain. Suatu kali kedua kutub lie detektor dihubungkan ke sebatang tanaman. Dalam hatinya berpikir, percobaan apa lagi yang harus saya lakukan? Saya bakar saja daunnya, lihat bagaimana reaksinya. Baru saja berpikir demikian, belum sempat menyalakan api untuk membakarnya, pena elektronik itu sudah menggoreskan suatu garis lengkung. Seseorang dalam waktu amat singkat, dalam kondisi amat ketakutan, lalu berteriak, tolong! Baru dapat tergoreskan garis lengkung semacam ini. Dia baru saja hendak membakarnya. Tumbuhan itu tahu dan minta tolong. Namun ia tidak mengucapkannya juga belum melakukannya. Tumbuhan itu sudah tahu. Coba Anda pikirkan, bukankah ini telah melampaui manusia? Apa yang dipikirkan otak manusia, ia tahu. Ia telah memiliki kemampuan supersensori. Maka ia melebihi manusia. Tentu ia tidak hanya melakukan satu kali eksperimen, tetapi banyak eksperimen. Dia juga telah melakukan berbagai macam percobaan. Misalnya, ia meminta muridnya meletakkan 2 batang tanaman, lalu meminta salah satu muridnya menginjak salah satu tanaman di depan tanaman lainnya sampai hancur. Lalu, tanaman yang tidak diinjak hancur itu dipindahkan ke suatu ruangan. Meminta 5 orang muridnya bergantian masuk dari luar ke dalam ruangan. Untuk melihat ada reaksi apa setelah dipasang dengan lie detector. Saat 4 murid pertama masuk tidak ada reaksi. Saat murid kelima baru saja memasuki pintu, langsung timbul reaksi. Pada lie detector terlihat pena elektronik menggoreskan suatu garis lengkung. Yakni saat seseorang dalam ketakutan, gemetar ketakutan melihat sesuatu, baru dapat tergores sedemikian rupa. Dahulu, kita semua selalu, siapapun yang berkata tanaman punya mata, tanaman bisa berbicara, dapat mengenali manusia, bukankah itu sedang berbicara tahayul? Ilmuwan kita sekarang bukankah telah menemukan masalah ini? Murid itu begitu masuk ke dalam, tanaman itu langsung mengetahui. Dia adalah orang yang menginjak hancur tanaman. Ia takut murid itu akan menginjaknya, jadi tanaman itu gemetar di sana.
ketakutan. Kita selalu beranggapan manusia adalah makhluk tingkat tinggi, punya kemampuan indera perasa, memiliki pikiran. Lalu di mana letak kemampuan indera perasa pada tanaman? Bagaimana ia dapat mengenali manusia? Tentu, bila meminta ilmuwan sekarang melakukan penelitian ini, saya katakan masih perlu beberapa waktu baru dapat mengurainya. Tentu bagaimanapun, sekarang mereka telah mengetahui hal ini. Kehidupan ini bukanlah sesederhana seperti yang kita bayangkan. Sekarang tidak hanya hal ini, juga telah ditemukan antar burung, bahkan antar hewan juga punya hubungan sosial. Di antaranya juga eksis bahasa yang sederhana. Saya telah mengatakan satu prinsip. Saya katakan manusia, di dalam proses perkembangan iptek ini, tiada hentinya mengenali diri sendiri, tiada hentinya menyempurnakan diri sendiri. Di saat yang sama juga tiada hentinya mengenali lingkungan materi tempat kita hidup ini. Belum tentu yang diketahui sebelumnya adalah prinsip yang mutlak. Namun acap kali yang pernah mengenyam pendidikan terdahulu, boleh dikatakan, pokoknya orang semacam ini pemikirannya sangat sempit. Mudah sekali setelah mengenal sesuatu, lalu senantiasa terpaku di sana. Orang semacam ini akan sangat sulit percaya. Tentang mengumpulkan qi yang kita bicarakan tadi, ditinjau dari poin ini, saya katakan Anda telah mematikan tanaman itu. Bukankah itu membunuh kehidupan? Anda masukkan qi penyakit ke dirinya, bukankah Anda telah berbuat jahat? Sama saja, itu adalah identik. Juga adalah sedang berbuat jahat. Coba katakan, bisakah penyakit Anda sembuh? Inilah prinsipnya. Jika berpijak pada sudut pandang manusia biasa, ia juga telah berbuat kejahatan. Dikatakan Anda telah membuat semua pohon itu mati. Bukankah Anda telah merusak milik umum? Merusak penghijauan? Dikatakan lebih jauh, bukankah ia telah merusak ekosistem? Jika orangnya banyak, semua terinjak mati, bukankah itu merusak keseimbangan ekosistem? Beginilah maksudnya, berpijak pada sudut pandang manapun tetap saja berbuat jahat. Di alam semesta ini semua adalah qi, silakan ambil semau Anda. Anda juga adalah salah satu unsur alam semesta ini, silakan saja Anda ambil. Mengapa Anda harus mengambil benda milik orang lain? Ini saya ungkapkan juga untuk meluruskan nama komunitas Qigong. Ada sejumlah permasalahan yang campur baur tidak jelas. Bila dibicarakan, saya pikir ini juga ada baiknya bagi komunitas Qigong. Cukup berbicara sekian. Berikut berbicara lagi satu masalah, yakni masalah yang berhubungan dengan Chou Tian. Kemarin kita telah mulai belajar Falun Chou Tian Fa, yaitu metode kung perangkat keempat. Maka hari ini akan kita bahas masalah Chou Tian. Istilah Chou Tian ini sebenarnya dari aliran Tao. Kita sebut Chuan Ta Falun. Namun istilah Chou Tian ini telah umum dikenal orang, maka kita memakai istilah Chou Tian. Kita bicarakan masalah Chou Tian. Bentuk sirkulasi Chou Tian pada setiap aliran juga tidak sama. Bentuk sirkulasi Chou Tian besar, walaupun semua telah berputar sekali melalui seluruh tubuh, namun jalur sirkulasinya juga tidak sama. Setiap aliran juga tidak sama. Saya mendapati metode siklus dari aliran Shimen lebih aneh lagi. Namun bagaimanapun juga, dia harus melalui seluruh tubuh, dari tangan hingga kaki, lalu dari kaki ke kedua lengan, seluruh tubuh termasuk kepala, semuanya harus dilalui satu kali putaran. Ini baru dapat dikatakan sirkulasi Chou Tian besar. Kita bicarakan mulai dari Chou Tian kecil. Chou Tian kecil, ada orang merasa bila Chou Tian kecil telah dilatih terbuka, dirinya sudah cukup baik, merasa kungnya telah sangat tinggi. Sesungguhnya ini bukan apa-apa. Chou Tian kecil murni termasuk benda pada tingkat menghalau penyakit, menyehatkan tubuh, yakni berupa benda pada tingkat berlatih qi. Chou Tian kecil sudah bisa tembus dikarenakan latihan qi Anda baik. Lagi pula, Chou Tian kecil ini hanyalah Chou Tian pada bulu kulit. Kedua meridian rentu dihubungkan, atau tidak hanya pada kedua meridian ini. Anda tahu kedua meridian, ren dan tu, di kedua sisinya masing-masing masih ada 2 meridian lagi. Bahkan jika 5 meridian depan belakang ini digabungkan dalam peredaran, itu juga kulit luar saja. Maka disebut Chou Tian bulu kulit. Shulian yang sesungguhnya dahulu adalah Shulian bermeditasi, bersamadhi. Aliran Tao menyebutnya meditasi, aliran Buddha menyebutnya samadhi. Benar-benar mengandalkan samadhi. Dengan kata lain, bentuk Shulian berdiana ini, tanpa gerakan tangan seperti ini, dia juga memiliki bentuk sirkulasi Chou Tian. Dan sirkulasi Chou Tiannya ini
Tidak disebut Chou Tian kecil, juga tidak disebut Chou Tian besar. Sirkulasinya memang seperti itu. Maka ia utamanya adalah juga tidak melalui kedua meridian Ren dan Tu, adalah bersirkulasi dari dalam hingga keseluruhan tubuh di luar di bawah terbuka. Satu meridian membawa ratusan meridian. Misalnya, dimulai dari Niwan Kong manusia atau yang saya sebut pineal body, sampai pada Tantian manusia, Tantian yang ada di perut bawah. Berputar hingga ke Niwan, terus turun, mengitari Tantian lagi, berputar satu putaran di dalam, yang dulu dianggap sebagai Chou Tian bergiana yang sesungguhnya. Dan Chou Tian ini setelah waktu berlatih cukup lama, dia bukan lagi suatu garis yang sangat sempit. Perlahan-lahan bertambah lebar, makin lama akan makin lebar. Akhirnya setelah melebar sampai tahap tertentu, ia akan tetap seperti itu dan membentuk suatu arus energi. Tenaganya sangat besar, perlahan akan memancar luas keluar, membawa segenap meridian di sekujur tubuh hingga semuanya terbuka. Dari dalam dibawa keluar. Yang kita bicarakan ini, dibicarakan mulai dari Chou Tian kecil. Sebenarnya Chou Tian kecil ini murni adalah benda untuk menyembuhkan penyakit, menyehatkan tubuh. Selanjutnya kita bicarakan mengenai Chou Tian besar. Chou Tian besar seperti yang saya katakan tadi, tubuh manusia, termasuk 8 meridian dengan jalur berbeda, semuanya berputar satu putaran. Ini sudah dapat disebut sirkulasi Chou Tian besar. Yang kita bicarakan jauh lebih besar. Saya katakan Falun Gong begitu mulai adalah berlatih pada tingkat yang sangat tinggi, sepenuhnya menghindari latihan Qigong yang merupakan Shulian tingkat paling rendah ini. Sungguh-sungguh menjalani Shulian. Oleh karena itu, semua benda ini telah dicampakkan. Anda Shulian pada tingkat yang tinggi, Anda tahu Shulian di tingkat rendah tidak hanya menghalau penyakit menyehatkan tubuh, memurnikan tubuh, masih harus membentuk sejumlah benda fundamental, membentuk seperangkat benda, seperangkat mekanisme, barulah dapat Shulian di tingkat tinggi. Dan perangkat benda ini telah mulai kita pasangkan pada Anda. Semuanya telah terpasang, ada yang sedang dipasangkan. Setelah tubuh Anda dimurnikan, seperangkat benda ini kami pasangkan. Artinya tidak perlu Anda latih lagi. Saya mendorong Anda melewati tingkat ini. Saya mendorong melewatinya. Jika tidak, juga tidak akan keburu. Jika dalam kelas 10 hari, dalam kelas 8 hari, Anda masih berlatih Qi, saya katakan ini sungguh runyam. Anda berlatih Qi beberapa tahun dulu baru belajar, itu tidak bisa. Maka ini tidak perlu Anda latih. Kami punya kemampuan seperti ini. Namun, sebab itu persyaratan yang kami tuntut barulah sangat tinggi. Tuntutan untuk Anda sangat tinggi. Anda harus serius menghadapinya, memperlakukan diri sebagai praktisi Kung, baru bisa memperolehnya. Bila tidak, jika Anda masuk kelas ini dengan berbagai maksud, maka tidak akan memperolehnya. Ini bukan benda yang dibawa pada tubuh manusia biasa. Ada orang bahkan berkata pada saya, "Guru, di keluarga kami ada yang tidak datang. Ia juga ingin berlatih Falun Gong. Dapatkah guru memberinya sebuah Falun? Saya akan membayar." Oh, Anda mengeluarkan uang beberapa puluh yuan untuk membeli sebuah Falun. Ini sangat menggelikan bagi saya. Ini adalah benda yang tidak dapat diukur nilainya dengan apapun. Tentu jika Anda tidak belajar, saya tidak menyalahkan, karena Anda tidak tahu. Benda berharga ini dapat diberikan tanpa syarat pada orang Shulian. Namun, bagi yang tidak Shulian, dengan menghabiskan berapa ratus juta pun tidak akan dapat Anda beli, karena tidak bisa diberikan pada manusia biasa. Maka saya katakan, Chou Tian besar ini, saat Chou Tian besar kita bersirkulasi, banyak yang termasuk sirkulasi otomatis. Kita juga tidak membicarakan membuka berapa meridian. Kami menghendaki ratusan meridian semua tembus, ratusan meridian semua terhubung. Meridian di seluruh tubuh dari dalam keluar, serentak berputar, serentak beredar. Maka begitu mulai, saya katakan yang kita latih sangat besar. Begitu mulai, sebenarnya metode Kung kita yang pertama menghendaki ratusan meridian terbuka. Tempat yang tersumbat, semuanya akan ditembuskan bagi Anda. Semuanya dibukakan bagi Anda. Lalu, metode Falun Chou Tian ini menghendaki ratusan meridian pada tubuh Anda beredar serentak. Begitu mulai langsung di tingkat sangat tinggi. Kita langsung ke tingkat berlatih Kung. Sebenarnya begitu Chou Tian besar mulai dilatih, benar-benar mengajarkan Chou Tian besar berarti sudah benar-benar Shulian. Namun sekian tahun tidak ada yang mengajarkan. Sekalipun ada yang mengajarkan alur peredaran Chou Tian besar, ia tahu, namun tidak bisa memasangkan benda apapun. Anda pun tidak mampu melatihnya terbuka. Anda merasa seperti telah berputar. Itu hanyalah bulu kulit, tidak berefek apapun. Jadi ia masih belum dapat dikatakan berlatih Kung, bukan sedang Shulian. Sungguh-sungguh Shulian, yang pertama dilatih adalah Chou Tian besar. Adalah Chou Tian besar. Lalu Chou Tian besar ini,
Berbicara sampai Chou Tian, saya sekalian tegaskan satu masalah. Tadi saya katakan Shulian berdiana dari dalam lalu berkembang keluar. Satu meridian membawa serta ratusan meridian. Sedang orang aliran Buddha yang Shulian sepenuhnya tergantung pada meditasi, ia juga mengenal perputaran jaringan meridian. Hanya saja tidak diketahui manusia biasa. Sakyamuni pun tidak membicarakannya, sebab Shu dari diri sendiri, Kung dari Sefu. Ia juga membicarakan nirwana tidak membawa serta tubuh, jadi sama sekali tidak membicarakan hal ini. Maka dimulai dari titik Pai Hui di ubun-ubun, yang setelah terhubung terbuka, lalu secara spiral bergerak ke bawah tubuh. Bergerak seperti ini. Maka ada yang berkata ini membawa meridian, namun ini bukan. Dengan berspiral seperti ini ke bawah. Bukan begitu. Membawa meridian lain adalah metode kultivasi aliran Tao. Sedang aliran Buddha gerakannya seperti spiral. Meridian dalam agama Buddha bisa bergerak seperti ini. Ada lagi agama lama dalam aliran esoterik. Mereka Shulian meridian tengah. Tadinya, orang mengatakan tubuh manusia tidak punya meridian tengah. Sebenarnya tubuh manusia sama sekali tidak ada meridian dari Chou Tian besar maupun kecil. Juga tidak eksis Chou Tian kecil. Hanya setelah meridian dihubungkan dan bersirkulasi barulah eksis. Jadi walaupun dikatakan meridian tengah tidak eksis, namun Anda tahu, meridian yang saling menyilang itu ada puluhan ribu. Ranting tangkai cabang terangkai jadi satu. Setelah terhubung lurus akan makin melebar. Bukankah ia akan membentuk meridian tengah? Begitulah ia terbentuk. Jadi meridian tengah ini dapat berefek apa? Dengan meridian tengah ini sebagai poros, menggerakkan beberapa roda di pinggirnya. Namun roda-roda ini bukan wujud nyata, tetapi benda yang menyerupai meridian. Dengan meridian tengah sebagai poros berotasi, meridian tengah berotasi sebagai poros, membawa meridian seluruh tubuh berputar secara horizontal. Dari dalam tersambung hingga keluar, beginilah caranya bergerak. Dijelaskan secara sederhana beginilah keadaannya. Kembali kita bicarakan Chou Tian besar. Begitu Chou Tian besar mulai beredar itu adalah berlatih kung. Maka begitu berlatih kung, perubahan pada tubuh orang ini mulai bermunculan. Akan muncul kondisi yang sangat berbeda. Misalnya, saat Anda benar-benar Shulian Chou Tian besar, bila Anda Shulian hingga tembus, akan muncul suatu keadaan. Keadaan yang bagaimana? Anda semua tahu, di dalam banyak buku pada kultivasi Tao ada sebutan seperti ini. Disebut terbang di siang bolong. Ada ucapan semacam ini. Dulu orang yang berlatih kung juga tahu ada yang dapat melayang. Hal ini memang benar ada. Orang hendak melayang di udara, menurut saya tiada yang lebih mudah lagi. Asalkan Chou Tian besar Anda tembus, Anda dapat melayang. Sesederhana ini. Lalu ada yang mengatakan, berlatih Falun Gong ratusan meridian bisa tembus secara serentak. Benda sedemikian dahsyat namun tidak terlihat ada yang melayang di udara. Memang, di tempat umum Anda tidak dapat melihat hal ini. Lagi pula, benda semacam ini tidak boleh dipamerkan secara sembarangan. Namun, masih ada satu hal yang menyertai. Jika Anda Shulian di hutan menghindar dari masyarakat manusia biasa, begitu kemampuan kung muncul, Anda boleh semau Anda, tidak akan dikunci. Namun Shulian di masyarakat manusia biasa, semua itu harus dikunci. Anda tidak boleh melebihi manusia biasa. Jika suatu hari Anda berjalan di luar dengan cara melayang di udara, apakah itu manusia biasa? Orang akan menganggap Anda sebagai dewa. Keterikatan pada nama, keuntungan, serta kegembiraan hati Anda akan bermunculan. Bahkan Anda sendiri bisa menganggap diri sendiri sebagai dewa. Jika begini masihkah dapat Shulian? Tidak dapat. Maka, banyak sekali adalah kondisi masyarakat manusia biasa ini. Sama sekali tidak boleh dirusak sembarangan dan tanpa syarat. Bagi Anda yang Shulian pun umumnya tidak boleh. Bagi yang dapat menjaga kemampuan kung ini, dia juga tidak akan melakukannya sesukanya. Di antara para pengikut Falun Gong kita, ada sangat banyak contoh seperti ini. Ada sangat banyak orang dapat melayang. Di sini saya berikan sebuah contoh bagi Anda. Ada banyak orang. Misalnya di Beijing, ada seseorang berkata pada saya, "Guru, mengapa tubuh saya ini terasa begitu ringan? Berjalan di jalan rasanya seperti kaki tidak menginjak tanah. Serasa dikatrol dan dijalankan oleh mesin penggerak." Sebenarnya di kelas kita ini sejak kemarin, ada sangat banyak orang sudah memiliki kondisi ini. Saat berjalan, sekujur tubuh terasa ringan. Bukankah demikian? Benar, dijamin demikian. Melayang-layang ada perasaan sangat nyaman. Kemarin telah saya katakan ada banyak orang, karena bertahun-tahun berpenyakit, dia sendiri tidak tahu lagi bagaimana rasanya tidak berpenyakit. Saat benar-benar bebas dari penyakit, tubuh akan terasa sangat nyaman. Artinya,
Begitu Chow Tien ini tembus dapat mencapai keadaan itu. Di Santung, ada praktisi bercerita pada saya, "Guru, mengapa tubuh saya melayang-layang bagai sebuah balon? Memakai selimut, bahkan selimut pun ikut terbawa melayang." Ada lagi. Saat membuka kelas di Guizhou, ada seorang praktisi wanita lanjut usia berusia 50 tahun juga. Di rumahnya ada 2 tempat tidur, satu sebelah sini, satu lagi di sisi ini. Dia duduk bermeditasi di ranjang sini, melayang ke ranjang sana. Mengapa saya dapat melayang ke sini? Saya berpikir untuk balik, dia lalu melayang lagi ke tempat asal. Dia lalu bertanya pada saya apa yang terjadi. Bukankah ini semua hal baik? Contoh semacam ini sangat banyak. Banyak sekali. Tidak sedikit praktisi menceritakan keadaan seperti ini pada saya. Masih ada lagi di Santung, Qingdao, ada seorang praktisi. Pada konferensi berbagi pengalaman, dia menceritakan pada saya. Saya juga sangat senang melihatnya. Sebab pada waktu membuka kelas, saya juga pernah mengatakan bahwa dengan berlatih Chow Tien besar, orang dapat melayang di udara. Siang hari, ia bekerja di pabrik. Jam istirahat siang, dia duduk di kantor bagian kirim dan terima surat. Berlatih Kong. Di dalam ruang itu tidak ada orang. Dia seorang diri duduk di sana berlatih Kong. Saat duduk, ranjang itu, ranjang pegas, bukankah sangat empuk? Dia duduk di atas ranjang. Di ranjang juga ada selimut dari orang yang piket, diletakkan di atas ranjang. Begitu duduk di sana, ia mulai melayang. Duduk sejenak, ia lalu melayang. Begitu melayang, ia langsung ketakutan. Wah, kenapa saya bisa melayang? Begitu takut, dia terjatuh turun. Saat terjatuh, ia ingat kata guru. Saya dapat melayang, tidak boleh takut. Dia lalu melayang lagi. Begitu melayang lagi, saya melayang kemana ini? Begitu takut, dia jatuh lagi. Hatinya selalu tidak dapat tenang. Ini tidak apa-apa, kalau mau melayang-layang sajalah. Saat berpikir demikian, dia melayang. Pokoknya sepanjang siang itu dia naik turun terus seperti ini. Ia naik turun setinggi 1 meter lebih, terus seperti ini. Selimut di ranjang itu disenggolnya terus, sampai jatuh ke lantai. Tersenggol terus sampai jatuh ke lantai. Lalu, bel di tempat kerja berbunyi, lalu masuk kerja lagi. Siang hari, saat istirahat siang berakhir, begitu sadar ia berseru, "Apa-apaan ini? Jangan sampai terlihat orang lain. Cepat turun, mengapa begini?" Lalu ia pun turun kembali. Setelah itu, di konferensi berbagi pengalaman ia menceritakan hal ini pada saya. "Guru, mengapa saya bisa takut? Saya telah melayang sampai di sana." Karena benda ini di bawah kendali pikiran manusia. Begitu Anda ingin turun, ya lalu turun. Tentu berbicara sampai di sini sekalian saya ingin sampaikan lagi. Saya katakan acap kali yang punya kemampuan Kung di 2 ujung, orang lanjut usia, terutama wanita lanjut usia, juga anak-anak agak banyak. Sedang kelompok di antaranya agak sedikit. Sebab anak muda, terutama pria yang masih muda, keterikatan hatinya agak banyak. Dia pikir saya harus berjuang dalam masyarakat ini untuk mendapatkan sekian banyak uang atau hendak mencapai suatu tujuan. Begitu punya kemampuan Kung, acap kali dipakainya untuk mengejar tujuan pribadi dalam manusia biasa yang hendak dicapainya. Jadi, begitu kemampuan Kung ini muncul, habislah. Kemampuan Kung ini langsung terkunci. Sebenarnya, ada banyak orang belum sempat merasakannya, tidak membiarkan Anda merasakan kemampuan ini. Begitu keluar sudah terkunci. Sebab tahu Anda belum melepas hati ini. Lagi pula saat mulai berlatih Kung, benda ini pasti akan muncul. Maka saat mentalitas pamer, berbagai keterikatan hati Anda belum dilepas, maka akan mudah bagi Anda memamerkan diri melakukan hal ini. Maka tidak diperbolehkan, akan sangat sulit menjaga diri. Seperti contoh yang saya berikan tadi, ini adalah wanita lanjut usia. Bila anak muda saat bel berbunyi, mungkin akan berkata, "Ada orang datang, sungguh baik, kemari dan lihat semua, betapa hebat hasil latihan saya." Keadaannya akan lain sama sekali. Begitu hati ini timbul, maka tidak akan efektif lagi. Anda lihat, hanya terpaut sedikit saja. Bersamaan itu, begitu Chow Tien besar ini tembus, akan muncul, telah saya katakan, kebanyakan praktisi, jadi pada sebagian besar praktisi, begitu keadaan seperti ini muncul, kemampuan Kungnya semuanya terkunci. Tentu dikunci tidak seperti pada umumnya. Tidak seperti kemampuan Kung lain yang dikunci dan disimpan di suatu tempat. Kemampuan Kung ini hanya boleh di ujung jari tangan Anda, di ujung jari kaki Anda, atau berpindah tempat. Ia tidak selalu dikunci di satu tempat. Bila tidak tembus lagi. Maka ia berpindah. Hari ini dikunci di sini, besok di sana. Pokoknya asal selalu dikunci, maka Anda tidak mudah melayang. Namun walau tidak dapat melayang, Anda akan merasakan tubuh terasa ringan. Naik gunung juga tidak lelah, naik tangga juga tidak lelah. Dulu jika naik tangga terengah-engah, tidak mampu naik, kini naik tangga orang lain tidak dapat mengejar Anda. Anda bahkan tidak terengah-engah. Dan kelak,
Pada saat hendak tembus, saat dilatih hingga hendak tembus, bila bagian depan tubuh Anda dapat tembus dengan baik, Anda tidak dapat duduk diam di sana. Tubuh akan condong ke belakang. Jika belakang tembus dengan baik, tubuh depan akan terasa berat, akan condong ke depan. Dapat muncul kondisi ini. Bila semua tembus dengan baik, Anda akan merasa terguncang ke atas. Rasanya seperti ditarik ke atas. Akan muncul keadaan seperti ini. Yang dibicarakan tadi adalah keadaan yang dapat ditimbulkan oleh Choutian besar bagi kita yang berlatih Kung. Selain itu, bagi orang yang Choutian besarnya telah tembus, juga akan timbul suatu kemampuan Kung pada orang tersebut. Timbul kemampuan Kung. Kemampuan Kung apa? Yakni orang ini, misalnya pada saat sedang berlatih Kung, saat Choutian besar kita ini sedang beredar, seiring bertambahnya waktu, bentuk peredaran keseluruhan Choutian ini dapat menjadi suatu aliran energi. Aliran energi. Aliran energi ini, dikarenakan energi ini tiada hentinya diperkuat dan menjadi padat, saat makin sempurna, ia akan berubah menjadi suatu kemampuan Kung. Kemampuan Kung yang berbentuk pita. Suatu aliran energi yang berbentuk pita. Artinya ia akan menjadi suatu kemampuan Kung yang berbentuk pita. Kemampuan Kung ini berdensitas sangat besar. Makin lama makin besar. Komposisi molekulnya juga sangat-sangat kecil. Dengan membesarnya densitas, ia dapat membesar dan mengecil tanpa batas. Jika kemampuan Kung ini terpancar keluar tubuh, itu adalah teleportasi. Sebab saat di dalam tubuh ia sudah memiliki efek seperti ini. Anda tahu aliran tahu berlatih Kung, memandang tubuh manusia sebagai alam semesta kecil. Alam semesta kecil dalam proses sirkulasinya, jika ini memang sebuah alam semesta, maka bagian dalam tubuh Anda, saya katakan mungkin sangat mirip dengan alam semesta yang di luar. Anda semua tahu kita melihat matahari, 9 planet berotasi mengitari matahari, semua planet beredar mengelilingi bintang. Alam semesta yang lain, dalam galaksi yang lain, keadaannya juga sama, bukan? Lagi pula galaksi ini juga berotasi. Kalau begitu coba Anda pikirkan. Saat elektron beredar mengelilingi inti atom, bukankah sama dengan perputaran bumi yang mengelilingi matahari? Jika dalam kondisi sangat mikro ada mikroskop yang dapat memperbesarnya, kaca pembesar yang dapat memperbesar sekian kali lipat, Anda coba lihat lagi. Di atas elektron di bumi kecil itu ada apa? Lalu, bagaimana pula keadaan inti atom itu? Ini masih belum punya kemampuan ini, jadi belum dapat diamati. Telah saya katakan, Sakyamuni pada saat telah berkultivasi hingga tingkat sangat tinggi, dia telah mengatakan 2 hal. Besarnya tanpa bagian luar, kecilnya tanpa bagian dalam. Apa artinya? Besarnya hingga saya tidak dapat melihat tepi alam semesta. Kecil, tata gata bagi manusia biasa sudah sangat besar. Budaya yang dulu boleh dikenal manusia biasa adalah tata gata. Yang lebih tinggi lagi Anda tidak boleh tahu. Ia tidak dapat melihat tepi alam semesta. Kecil, tidak terlihat apa yang merupakan benda paling renik dari sumber asal materi. Mata Sang Mahasadar sudah sangat hebat. Sampai seberapa hebatkah? Ia telah menyampaikan teori 3000 dunia. Dikatakan dalam galaksi ada 3000 dunia. Bersamaan dia katakan, dalam sebutir pasir ada 3000 dunia. Dalam sebutir pasir juga seperti galaksi kita, ada 3000 planet yang di dalamnya ada kehidupan. Mirip planet manusia kita ini. Planet yang punya tubuh materi seperti ini ada 3000 buah. Ia katakan 3000 dunia. Dia telah melihat dan mengatakan bahwa di dalam sebutir pasir ada 3000 dunia. Artinya dalam sebutir pasir ada 3000 galaksi, seperti galaksi kita, yakni eksis planet dengan kehidupan materi renik. Demikianlah maksudnya. Ia juga mengatakan, tentu pada keadaan sangat mikroskopis, dia telah dapat melihat sampai ke tahap ini. Mungkin tidak hanya sampai ke tahap ini saja. Sebab jika kita telusuri terus mendalam, lihatlah. Sakyamuni telah mengatakan, dalam setiap butir pasir ada 3000 dunia. Kalau begitu berdasarkan perkataan Sakyamuni ini, jadi dalam 3000 dunia, dalam pasir itu, bukankah masih ada sungai? Bukankah masih ada pasir di dalamnya? Bukankah dalam pasir itu masih ada 3000 dunia? Lalu bukankah pasir yang ada dalam pasir itu juga ada 3000 dunia? Pasir di dalam pasir itu bukankah masih ada 3000 dunia? Terus ditelusuri ke bawah akan didapat bahwa ini tidak ada batasnya. Maka Sakyamuni telah mengatakan suatu prinsip, besarnya tanpa batas luar, kecilnya tanpa batas dalam, tidak terlihat olehnya materi asal yang paling renik. Anda semua tahu di sini kita tidak membicarakan agama atau hal-hal mistik. Di kalangan Qigong kita hanya membicarakan pengenalan pada Qigong semata. Kalian tahu, kini ilmuwan fisika kita pun di dalam dunia materi, mereka berangsur mulai mengenal dunia materi kita. Ilmuwan kita sekarang telah menemukan adanya eksistensi molekul. Dengan adanya molekul, lalu molekul itu sendiri terbentuk dari apa? Ditemukan molekul masih terbentuk dari atom.
Dan atom terbentuk dari adanya inti atom, elektron, neutron. Lalu diteliti lebih jauh lagi telah ditemukan quark, dilanjut diteliti lagi telah ditemukan neutrino. Lebih lanjut lagi apa yang ditemukan? Perkembangan ilmu pengetahuan modern hanyalah sampai tahap ini saja. Namun, masih terpaut jauh dari pengenalan sesungguhnya akan sumber asal suatu materi. Namun di sini kita tidak membahas hal ini. Coba pikirkan, jika menurut pengenalan ilmu fisika, maka saya katakan, ini dengan pemahaman Sakyamuni tentang 3.000 dunia, tidaklah sesuai. Kini kita masih belum punya kemampuan lebih besar memahaminya. Makna perkataan saya tadi itu apa? Yakni tubuh manusia kita pun adalah alam semesta kecil. Lalu di antara alam semesta kecil itu, bisa saja ada banyak sekali tubuh berjiwa yang eksis. Namun banyak sekali hal yang eksis yang tak terbayangkan oleh Anda. Maka banyak di antara kita saat Hienmu terbuka sendiri akan terasa bagai berlari keluar menyusuri sebuah jalan besar. Berlari di jalan besar yang lebar. Kedua sisi ada gunung, air, bahkan ada tiang listrik. Ada juga orang mengemudikan mobil, menunggang kuda, bahkan melewati kota. Terbang melesat melewati banyak sekali kota. Dia merasa aneh dikira halusinasi atau semacamnya. Namun, otaknya juga tanpa niat pikiran apapun. Asal mata terpejam langsung begini. Ia mulai berlari keluar. Ada Master Chikung, dulu saya pernah berinteraksi dengan orang Shulian yang cukup baik itu. Saat bersama kami sering membicarakan masalah ini. Tentu saat orang yang ilmunya benar-benar tinggi berkumpul, pembicaraan jadi sangat menarik. Dia mengatakan, dalam setiap pori kulitnya ada sebuah kota. Pada pori-pori ini ada sebuah kota. Tidak hanya sebuah kota. Di dalamnya masih ada kereta api, mobil yang berlari. Terdengar sangat tidak masuk akal. Sebenarnya telah kita katakan, walau pemahaman kita terhadap dunia materi ini, ilmu fisika kita masih belum berkembang hingga kondisi mikro seperti itu, masih belum mencapai tingkat seperti itu. Karena itu saya ingin memberitahu Anda semua. Hal yang belum kita kenal belum tentu tidak eksis. Mengapa dikatakan demikian? Anda tahu, ada banyak hal yang dulu dianggap sebagai tahayul, semuanya satu persatu mulai dapat diungkapkan. Yakni bila berpijak pada ilmu fisika, dapat disimpulkan, ditarik kesimpulan, hal ini juga tidak dapat dikatakan salah. Dan di kondisi sangat mikro, bagaimana keadaannya? Telah saya katakan, dari molekul ke atom, tahapan ini merupakan suatu ruang yang amat luas. Sebab bukan hanya tubuh manusia yang punya molekul atom, dalam udara yang tak terlihat juga ada. Bila Anda telah menembusnya, saat Anda dapat melihat keseluruhan permukaan ini, sebenarnya Tianmu Anda telah menembus ruang dimensi ini. Maka akan terlihat bentuk keberadaan dari ruang dimensi lain. Tentu kita belum punya peralatan secanggih ini, jadi belum dapat mengamati benda ini. Telah kita katakan, pemahaman manusia terhadap kehidupan dan diri sendiri juga demikian. Anda melihat manusia, juga bukan seperti pemahaman kita sekarang. Coba Anda amati dan perhatikan manusia. Dengan mata, yang tak terlihat mata Anda lalu tidak percaya. Tidak terjangkau teori Anda tidak percaya. Saya belum pernah melihatnya. Benda yang tidak dapat Anda lihat sangat banyak. Gelombang listrik pesawat radio tak terlihat, tidak tersentuh. Bagaimana bentuk eksistensinya Anda pun tidak tahu. Namun begitu Anda nyalakan radio akan dapat terhubung. Bagaimana Anda menjelaskannya? Yang tidak bisa diraba, tidak terlihat, Anda tidak mengakuinya. Yang tidak Anda alami, Anda tidak mengakuinya. Jika kita gunakan mikroskop melihat tubuh manusia, jika ada yang sedemikian besar untuk melihatnya, Anda akan dapati manusia tidaklah seperti ini. Sekujur tubuh terdiri dari molekul yang tak terhitung, bagi butiran pasir yang longgar, bergerak. Termasuk meja ini, bukan eksis datar seperti ini. Ia terbentuk dari molekul, atom, elektron yang tak terhingga jumlahnya di dalamnya. Keseluruhan meja ini senantiasa bergerak, namun sepasang mata ini membuat Anda tidak dapat melihatnya. Ia membuat Anda tidak dapat melihat wujud semacam ini. Namun sekarang dengan bantuan alat dan ilmu pengetahuan, kita dapat melihatnya. Beginilah adanya. Tadi, yang saya bicarakan tentang Chou-Tien besar, lalu jika tubuh manusia seperti alam semesta kecil, maka pada tingkat sangat rendah manusia akan menemukan aliran energi ini dalam proses perputarannya dapat menyebabkan qi di dalam tubuh Anda berpindah tempat. Qi yang di hati akan berpindah ke perut, yang di perut akan berpindah ke punggung. Dalam proses perputarannya akan dapat menimbulkan efek perpindahan tempat semacam ini. Jadi ini dilihat dari tingkat rendah. Jika dilihat di tingkat yang lebih dalam lagi, Anda akan temukan di dalamnya ada banyak sekali struktur materi tubuh Anda mengalami perpindahan tempat. Mungkin ada banyak kehidupan yang juga mengalami perpindahan tempat.
Artinya di dalam tubuh Anda, ia dapat menimbulkan efek semacam ini. Dipancarkan sampai keluar tubuh ke sekujur tubuh bagian luar. Maka ia akan dapat menyebabkan benda di ruang materi kita ini mengalami perpindahan tempat. Ini yang disebut teleportasi, adalah benda ini. Ia bukan timbul dari pikiran Anda. Ada yang tidak paham sama sekali. Dikatakan dengan berpikir dapat berpindah. Bagaimana mungkin reaksi otaknya begitu baik? Dia kira dengan berpikir sudah efektif. Bahkan sejumlah master Qigong yang punya kemampuan Kung juga tidak memahaminya. Kemampuan Kung ini juga tidak eksis dalam otak Anda. Ini adalah teleportasi yang terbentuk oleh aliran energi dari sirkulasi Chou-Tian besar. Tadi berbicara tentang Chou-Tian besar, masih ada suatu bentuk Chou-Tian besar. Umumnya tidak membiarkan manusia biasa mengetahuinya. Sebab, berbicara Chou-Tian besar berarti telah Shulian. Beberapa master Qigong pada tingkat lebih tinggi juga tidak mengetahuinya. Mengapa tidak tahu? Ada sejumlah master Qigong adalah palsu. Ada sejumlah master Qigong seharian duduk bermeditasi di sana. Dulu dikatakan dia telah Shu, Sefu telah mengajar. Namun bukan mengajar dia, tapi Fu Yansen-nya. Fu Yansen sangat paham. Ia sendiri tidak tahu apapun, teori apapun dia tidak tahu. Dia tahu sedikit hal, namun mungkin tidak tahu apa-apa mengenai hal yang spesifik, maka ia juga tidak dapat menjelaskannya. Bila hanya punya bentuk sirkulasi Chou-Tian ini, walau dapat berputar berlawanan arah, ia juga dapat berputar searah. Tak peduli berputar searah atau berlawanan, ini semua termasuk Chou-Tian besar. Juga disebut Chou-Tian Su'u, juga disebut bentuk perputaran Qian Kun. Lalu yang berputar dan saling berpadanan dengan Chou-Tian Su'u, masih ada satu macam lagi yang disebut dengan Chou-Tian Maoyou. Orang dulu tidak membicarakannya sebab ini adalah suatu rahasia di antara rahasia. Sedikit sekali orang yang tahu tentang jalur dan bentuk sirkulasi Chou-Tian ini. Apa yang disebut Chou-Tian Maoyou, jarang yang tahu. Sebenarnya Chou-Tian Maoyou sangatlah sederhana. Orang lain bila menulisnya dalam kitab kultivasi Tao, maka bisa sampai berlembar-lembar. Ajaran lurus patah kata yang palsu puluhan ribu kitab. Orang anggap ini rahasia dari segala rahasia. Banyak dari kita tahu saat kita memberi ceramah, banyak hal yang dulu tidak boleh diketahui manusia biasa. Di sini telah kita utarakan. Ada yang berkata saya telah membocorkan rahasia langit. Ini bukan membocorkan rahasia langit. Di sini kita memiliki tujuan dalam mengajarkan hal ini. Dalam masa sejarah ini, hal ini harus dilakukan seperti ini. Kita sedang, jika ada master Qigong yang berbicara sembarangan, tanpa bertanggung jawab, berarti ia telah membocorkan rahasia langit dan akan mendapat balasan. Kami utarakan di sini ditujukan pada praktisi Kung agar Anda Shulian. Agar Anda dapat Shulian. Yang diajarkan kepada Anda adalah Fa. Di sini tidak membocorkan rahasia langit. Kami bertanggung jawab pada manusia. Tadi sudah saya katakan. Orang menganggapnya sebagai rahasia di antara rahasia. Di sini dengan beberapa kata telah kita utarakan. Anda tahu dalam mengadakan ceramah saya punya ciri khas. Dengan bahasa paling sederhana menjelaskan prinsip sangat mendalam bagi Anda. Sebisa mungkin membuat Anda dapat mengerti, tidak akan membingungkan Anda. Mari kita bicarakan Chou-Tian Maoyou. Orang lain membicarakan sisi luarnya saja, mungkin perlu setengah hari. Saya dengan beberapa kata selesai sudah. Chou-Tian Maoyou, Anda dapat memulainya dari titik Pai Hui, juga boleh dari titik Hui Yin. Menyusuri garis perbatasan dari permukaan Yin Yang, bukan bergerak Qian Kun begini. Maoyou yang berpadanan dengannya adalah Zhu, jadi berputar membujur. Kalau Maoyou berputar horizontal. Dengan kata lain, ia menyusuri garis perbatasan dua permukaan Yin Yang. Dari ubun-ubun bergerak turun menyusuri telinga. Dari telinga turun bergerak ke bawah tubuh melewati bahu. Lalu satu celah demi satu celah jari bergerak turun, menyusuri sisi luar tubuh, lalu turun dari telapak kaki. Lalu dari telapak kaki, naik lagi melalui sistem paha selangkangan kita, lalu turun lagi ke bawah kaki. Kemudian dari sisi tubuh naik, satu celah demi satu celah jari kembali lagi, berputar hingga ke kepala. Inilah Chou-Tian Maoyou, dengan beberapa kata telah terangkum. Bentuk peredaran ini bisa berputar searah maupun berlawanan arah. Namun yang sudah kami katakan cukup untuk Anda dengar, adalah memberitahu Anda, kelak Anda akan mengalami keadaan seperti ini. Anda tidak boleh melatihnya. Bila berlatih dengan menggerakkan niat pikiran, berarti bukan berlatih Falun Gong. Bila Anda melatihnya dengan sengaja, itu bukan Fa melatih manusia. Kita adalah melatih manusia secara otomatis. Dengan berlatih bukankah berarti Anda sendiri yang sedang berlatih. Anda sendiri sudah tidak perlu melakukan hal lain dalam bentuk apapun. Kami justru harus mengutarakan kepada Anda, agar Anda memahaminya. Anda tidak perlu memandunya dengan niat pikiran apapun. Isyarat tangan apapun juga tidak boleh dilakukan. Sebab mekanisme ini telah kami pasangkan. Sampai saatnya akan otomatis terbuka. Tentu setelah terbuka, akan Anda dapati saat bermeditasi kepala bergoyang sendiri. Bergeleng ke kiri ke kanan secara perlahan. Jika menerjang, menggeleng ke arah sini, maka energi mengalir begini. Jika menggeleng ke sini, ia sedang mengalir ke sini.
Kepala bisa menggeleng. Anda tahu jika Chou Tian benar-benar telah tembus, ia akan mengangguk-anggukkan kepala. Duduk di situ, itu adalah energi yang menerjang. Bahkan ada yang condong ke belakang. Itu adalah dorongan saat berputar berlawanan arah. Namun Anda jangan menggerakkan kepala. Jangan ikuti gerakan penerobosannya. Anda harus tetap diam tak bergerak. Rileks saja, biarkan ia bergerak, berputar sendiri. Tadi yang kita bicarakan adalah Chou Tian. Lalu apa tujuan Chou Tian sebenarnya? Sangat sedikit orang memikirkannya secara lebih mendalam. Juga sudah tidak ada yang mengajarkannya. Tujuan Chou Tian apa? Sebaik apapun Anda melatih Chou Tian, sebaik apapun meridian Anda telah tembus, tujuannya apa? Saya beritahu Anda, Chou Tian itu sendiri bukanlah suatu tujuan. Tujuan Chou Tian adalah untuk membuka seluruh meridian yang ada pada tubuh. Ini adalah cara kerja pada metode Kung lain. Namun pada kita, begitu mulai meridian ini, yakni seluruh meridian serentak berputar, maka baru saya katakan kita telah berlatih pada tingkat sangat tinggi. Bukankah demikian? Lalu, meridian ini, saat seseorang telah dapat menembus meridian ini, apakah berarti telah mencapai tujuan paling akhir dari berlatih Kung ini? Telah mencapai seberapa tinggi. Saya katakan itu masih terpaut jauh, tidak berarti sama sekali. Apapun bukan. Bila pada metode Kung lainnya, ia telah Shulian di tingkat atas dari Shulian Fa duniawi, telah mencapai tingkat sangat tinggi. Sedang kita di sini begitu mulai, langsung berada di sini. Maka, agar semua meridian dapat tembus juga bukanlah merupakan tujuan. Dengan menembusnya lebih jauh, meridian pada tubuh ini berangsur-angsur akan berubah dari tidak terang menjadi terang. Energi berevolusi secara berangsur, akhirnya akan makin lebar, sehingga membuat meridian ini makin melebar. Ada yang melihat orang lain berlatih Qigong, dikatakan meridian ini sungguh lebar. Wah, baik sekali latihannya. Saya katakan apapun bukan. Masih terpaut jauh. Jadi meridian ini akan melebar sampai ke taraf apa? Sebenarnya melatih meridian membuat meridian menjadi tembus. Peredaran Chou Tian adalah untuk menembus meridian. Menembus meridian bukan tujuan, melebarkan meridian juga bukan tujuan. Pada akhirnya meridian ini tiada hentinya bertambah lebar. Seluruh meridian melebar secara serentak. Makin lebar, berangsur-angsur melebar sana-sini. Ratusan meridian, puluhan ribu meridian, pada akhirnya seluruh meridian terangkai jadi satu. Terangkai jadi satu, mencapai suatu keadaan tanpa meridian, tanpa titik akupuntur. Demikian, baru tercapai tujuan akhir dari tembusnya meridian. Setelah berlatih sampai tahap ini, tubuh manusia di mana-mana adalah meridian. Di mana-mana adalah titik akupuntur. Dikatakan sebaliknya, dimanapun tidak ada meridian lagi, tidak ada titik akupuntur lagi. Seluruh tubuh telah tembus semua. Pada akhirnya akan mencapai tahap ini. Setibanya pada tahap ini, orang ini, Anda, tentu dia sudah tidak berpenyakit lagi. Seandainya benar ada penyakit, dengan akupuntur Anda tidak akan menemukan titiknya. Qigong Wushu, menotok nadi juga tidak berefek. Tanpa titik nadi tidak bisa ditotok. Dia tidak seperti film silat yang kita tonton, yang difilmkan oleh negara kita. Dikatakan berlatih selubung getah emas, baju kain besi, akhirnya tidak bisa ditembus. Tidak bisa ditembus, tapi masih ada titik kelemahan. Sedang ini titik kelemahan pun tidak ada. Seluruh tubuh telah tembus. Inilah sesungguhnya, pada Shulian Fa duniawi, pada Shulian tubuh manusia, inilah sesungguhnya yang merupakan tahap terakhir yang ingin dicapai. Orang yang benar-benar akan mencapai tahap ini, ia telah mencapai tahap terakhir dari Shulian Fa duniawi. Dengan kata lain, orang ini telah berjalan sampai puncak Shulian Fa duniawi. Lalu untuk Shulian ke depan, maka ia telah melangkah ke Shulian Fa di luar duniawi. Akan segera masuk ke Shulian Fa luar duniawi. Namun di antara keduanya ada tingkat peralihan, yang juga merupakan tingkat terakhir. Tingkat terakhir Shulian Fa duniawi. Namun ia juga tidak termasuk dalam Shulian Fa duniawi, sebab ia merupakan tahap pertengahan. Seluruh tubuh telah memasuki keadaan yang disebut kondisi tubuh putih murni. Tubuh putih murni bukan tubuh putih susu. Tubuh putih susu adalah saat seseorang mulai berlatih Qi. Sampai mendekati tahap berlatih Kung, tubuhnya muncul pemurnian ke tingkat tinggi, bagai tubuh murni seorang bayi baru lahir. Sedang tubuh putih murni adalah tubuh orang yang telah sepenuhnya dievolusikan oleh materi energi tinggi. Sel di seluruh tubuh, semua telah digantikan oleh Kung. Dengan demikian, orang ini telah mencapai tahapan ini, melangkah ke tingkat tertinggi pada Shulian Fa duniawi, memasuki keadaan tubuh putih susu.
Maksud saya, keadaan tubuh putih murni. Maka jika dilihat dengan Tianmu, tubuh orang ini adalah tubuh transparan. Anda tahu, saat berada pada tingkat tertinggi Shulianfa duniawi, akan didapatkan tubuh manusia muncul kung yang sangat kompleks. Kung di setiap dimensi telah menjadi sangat kompleks. Kemampuan kung yang keluar juga sangat sempurna. Jika dilihat sungguh mencengangkan, sebab kondisi tubuh telah sangat mencengangkan. Seluruh tubuh dipenuhi mata. Dalam segenap lingkup ruang medannya semuanya adalah mata. Bahkan di setiap partikel renik di sekujur tubuh berupa kung, berupa perwujudan tubuh Buddha. Pokoknya sangat kaya dengan berbagai kondisi. Dilihat sungguh mengejutkan orang, namun manusia biasa tidak dapat melihatnya, terlihat sama dengan manusia. Orang ini begitu memasuki keadaan tubuh putih murni seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya ia telah memasuki keadaan tubuh tak berwarna, tubuh putih murni. Sesaat itu juga tubuh ini pun jadi transparan. Seluruh kemampuan kung dari Shulian terdahulu, semua ditekan masuk ke suatu ruang yang sangat dalam, tak boleh dipakai lagi, sudah tak berguna. Semua harus disingkirkan. Disingkirkan. Bicara sampai sini, saya harus mengulang satu patah kata. Banyak orang berlatih kung mengejar kemampuan kung. Kemampuan kung apa? Setiba pada tahap akhir Shulianfa duniawi, seluruh kemampuan kung hasil Shulian tubuh manusia semuanya harus dibuang. Tak ada manfaat apapun. Lalu Shulian ke depan lagi, dia akan keluar dari keadaan tubuh putih murni. Telah memasuki tingkat Fa Arhat, yang juga disebut Shulian tubuh Buddha, disebut juga Shulianfa di luar duniawi, telah sampai pada tingkat ini. Setelah sampai pada tingkat ini, saat tubuh telah sepenuhnya digantikan oleh materi energi tinggi, ia telah memiliki buah status, telah keluar dari Triloka, telah menjadi tubuh Arhat. Maka, jadi Arhat ini adalah dalam agama Buddha Hinayana dulu, bila seseorang memperoleh tubuh Arhat, buah Arhat, berarti ia telah memperoleh buah status. Namun bagi orang Shulian hal ini tidak pasti. Ada yang pada buah Arhat telah mencapai kesempurnaan, ada yang dapat Shulian hingga dunia Bodhisattva, ada yang dapat Shulian hingga dunia Buddha, ada yang lebih tinggi lagi. Maka setiap mencapai tingkat ini, Anda belum tentu Kai Kung atau Kai U, maka untuk dapat Shulian lebih tinggi, masih akan tetap dikunci pada saat berkultivasi ke atas. Dalam keadaan setengah terkunci, berkultivasi terus ke atas, Tianmu dapat melihat. Selain itu, mungkin masih disertai kemampuan Kung lainnya, namun tidak boleh semuanya terbuka. Harus tetap begini untuk berkultivasi naik. Saat ini, kemampuan Kung yang bisa muncul lagi, yakni kemampuan Kung yang timbul dari tubuh murni Vajra yang tak terusakan. Ini disebut kemampuan supernatural Fa Buddha. Kelak inilah yang dipakai. Ia dapat mengikat segala sesuatu di segenap ruang dimensi. Tadi masalah Zhou Tian, kita bicarakan sampai tahap ini. Berbicara sampai di sini, saya bicarakan lagi satu hal dengan Anda. Mengapa kita yang Shulian, kewujud tertinggi Fa duniawi, pada tubuh dapat timbul keadaan seperti ini? Dapat muncul tubuh transparan seperti ini, yang disebut tubuh putih murni, juga boleh disebut tubuh putih kristal. Tubuh ini transparan. Dalam Shulian, tubuh ini memiliki kategori warna. Orang yang punya tingkat Tianmu tinggi, yang lebih stabil, dapat melihat hal ini. Saat Anda mulai Shulian, begitu mulai timbul Kung, maka pertama kali yang timbul adalah Kung warna merah. Warnanya merah, yakni merah, oranye, kuning, hijau, hijau kebiruan, biru, ungu, berwarna, tak berwarna. 9 macam warna. Lalu, saat Anda melangkah pada warna terakhir, Anda telah ada di Shulian di luar Fa duniawi. Saat Shulian di luar Fa duniawi, maka warna dipergunakan untuk membedakan tingkatan seseorang. Saat Anda melangkah ke Shulian luar Fa duniawi, seperti apakah warna pada tahap itu? Tetap dari merah, oranye, kuning, hijau, hijau kebiruan, biru, ungu, terus Shulian ke atas. Namun warna merah, warna kuning itu, dengan yang ada saat Anda Shulian Fa duniawi sama sekali berbeda. Sama seperti bahan berwarna pada manusia biasa ini. Setiba pada Shulian tingkat tinggi, warnanya adalah warna transparan, sangat indah. Sama-sama merah, namun merahnya merah transparan. Makin tinggi tingkatnya, ia akan mengalami perubahan warna. Jadi makin bening, makin indah, makin halus, makin indah warnanya. Maka dari banyak aspek dapat dilihat tingkat seseorang. Kita masih ada sedikit waktu. Saya masih hendak membicarakan satu hal, yaitu membicarakan suatu hal yang amat sangat krusial. Masalah siapa yang berlatih Kung, dialah yang memperoleh Kung. Beberapa hari ini saya terus tekankan agar Shulian dengan segenap kesadaran. Shulian diri Anda sendiri, Anda harus mengerti. Jika kesadaran Anda tidak jelas, kami tidak akan menolong Anda.
Maka dulu bagian sakit jiwa tidak diperbolehkan ikut. Yang selalu kurang sadarkan diri tidak boleh. Dia tidak dapat Shulian. Di sini juga bukan menyembuhkan penyakit. Tujuan saya datang menyebarkan Kung adalah untuk membawa orang menuju tingkat tinggi. Inilah tujuannya. Maka jika tujuan Anda berlainan dengan saya, Anda boleh mencari orang lain. Sebab mungkin ada orang yang lalu berpikir, berlandaskan belas kasih, apa salahnya bila mengobati penyakit? Ada lagi yang berpikir, saya menyembuhkan penyakit orang lain, memancarkan belas kasih, apa salahnya? Pokoknya prinsip telah saya bicarakan pada Anda dengan jelas. Yang baik dan tidak baik, Anda harus mematutnya dengan prinsip tingkat tinggi. Prinsip manusia biasa itu sudah tidak sesuai. Bukankah begitu? Demi bertanggung jawab pada latihan Kung Anda, tidak boleh membiarkan Anda merusak tubuh. Maka tidak boleh membiarkan Anda sembarangan mencemari tubuh Anda dengan penyakit. Tidak membolehkan Anda menyembuhkan orang. Itulah prinsipnya. Ada yang berkata, bukankah ini menyelamatkan orang? Saya beritahu Anda ini bukanlah menyelamatkan manusia. Anda sedikit pun tidak mampu menyelamatkan dia. Aliran Buddha berkata menyelamatkan manusia, yakni dari kondisi manusia yang menderita ini, membumbung ke tingkat tinggi, melepaskan diri dari lautan penderitaan. Inilah penyelamatan manusia yang sebenarnya. Mana ada menyembuhkan penyakit dikatakan menyelamatkan. Itu hanya istilah menolong manusia yang dikatakan oleh jalan kecil duniawi aliran Tao. Maka kami menuntut Cuyise Anda haruslah jernih, mengerti diri Anda sendiri. Yang kurang sadarkan diri tidak boleh. Ada yang telah dikendalikan orang lain. Kacau balau berbicara tidak karuan. Yang sejenis ini Anda semua, kelak saat Anda Shulian, Anda harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Jika pikiran Anda tidak jernih, sama sekali tidak boleh. Berbicara siapa berlatih Kung akan memperoleh Kung, ini adalah masalah krusial. Sebelum saya membicarakannya, terlebih dahulu saya nyatakan. Latar belakang sejarahnya akan saya utarakan. Sejarah segala macam aliran, dengan kata lain, melibatkan asal sejarah yang sangat dalam. Aspek yang tercakup dan terlibat cukup luas. Sesungguhnya memang demikian. Sebab, dari dulu hingga sekarang, banyak metode Shulian, 95, 98, 99%. Saya lihat, jika dikatakan mutlak akan ada yang tidak mau mendengar. Saya beritahu Anda, sebagian besar metode Kung Shulian adalah Fuyise orang itu. Ia tak peduli pada Cuyise Anda. Nampaknya Anda sedang bermeditasi. Saya beritahu Anda, Shulian apa Anda pun tidak tahu. Siapa yang Shulian, siapa yang memperoleh Kung, ada yang mendapatkan namun Anda tidak tahu. Ada orang yang tahu, ada yang mengerti. Telah saya katakan, manusia selain Chu Yensen, masih ada Fu Yensen. Sebab Fu Yensen tidak terpengaruh oleh kesesatan manusia biasa, tentu ia juga tersesat di dimensinya. Tidak mampu melihat keadaan alam semesta yang lebih tinggi. Ia hanya dapat melihat benda yang sangat rendah pada ruangnya sekarang. Maka, ia juga dapat Shu. Ia ada dalam tubuh Anda, menderita sama seperti Anda. Orang lalu menyelamatkan dia, tidak menyelamatkan Anda. Walaupun dia dan Anda adalah kesatuan tubuh yang lengkap, punya satu nama sama, namun ia tetaplah bukan Anda. Namun di dunia ini, yang secara sadar melakukan segala sesuatunya adalah Anda. Anda telah Shu ini itu, namun Kung ini tidak diberikan pada Anda. Coba katakan seumur hidup ini, bukankah Anda sia-sia? Namun ini adalah rahasia di antara rahasia, mutlak rahasia. Dulu tak seorang pun berani membicarakannya, tahu pun tidak berani mengatakan, hari ini kami beberkan semua bagi Anda. Coba Anda pikirkan, bukankah dulu demikian halnya? Aliran Tao berkata, dalam buku Shulian aliran Tao memang berkata seperti itu. Sangat banyak aliran Tao memberitahu Anda demikian. Susan meninggal, Yensen lahir. Apakah artinya? Susan Anda adalah diri Anda yang sebenarnya. Anda dengan sadar melakukan sesuai pikiran berbuat sesuatu. Bukankah itu diri Anda sendiri? Ini disebutnya Susan. Yang dia sebut Susan, sebenarnya kita menyebutnya Chu Yensen. Yang disebut Yensen, sebenarnya adalah Fu Yensen manusia. Maka ia katakan, Susan meninggal, Yensen lahir. Jika Susan meninggal, maka Anda benar-benar meninggal. Dan yang menguasai tubuh Anda adalah Fu Yensen. Namun ia juga tidak bisa meninggal. Sudah meninggal bukankah membunuh kehidupan? Ia hanya menyebut demikian. Artinya ia menginginkan Susan meninggal. Sebisa mungkin tidak. Susan sebisa mungkin tidak ikut berperan. Membuatnya seolah-olah telah mati, tidak ikut berperan. Kemarin telah saya bicarakan, ada orang dari aliran Tao yang minum arak. Anda dibuatnya hingga mabuk, dibuat tidak sadarkan diri, tertidur. Ada yang bahkan merasa ini hebat, begitu tidur sampai puluhan tahun, benar-benar hebat. Namun ada orang yang tidak tidur, ada yang sedang berlatih, tetapi dia tidur di sana. Ada yang bermeditasi duduk di sana. Biksu juga demikian. Dulu ini adalah rahasia di antara rahasia, tidak ada yang membicarakannya. Bukankah biksu selalu berharap hening-hening hingga apapun tidak tahu? Namun ada orang yang tahu.
Bodhidharma menghadap dinding 9 tahun, duduk tidak bergerak. Juga ada biksu yang duduk menghadap dinding puluhan tahun, tidak keluar dari kondisi samadhi. Apapun tidak tahu lagi. Seperti telah tertidur. Namun ada orang yang tahu. Jika Anda memiliki, jika praktisi Kung, jika Tianmu Anda dapat melihat, punya kemampuan Kung clairvoyance, Anda sendiri punya kemampuan Kung clairvoyance, maka Anda akan dapat melihat pemandangan seperti ini. Saat bermeditasi, ketika Anda mulai duduk di sana, Anda dapat merasakan, Anda akan dapat melihat dari dalam tubuh Anda, terbang keluar seseorang yang penampilannya sama seperti Anda. Mungkin tidak sama, mungkin juga sama. Mungkin pria, mungkin juga wanita. Ia telah keluar. Kalau Anda lihat, sejenak kemudian akan terlihat Sefu datang menjemputnya pergi. Lalu di suatu tempat mengajarnya berlatih Kung. Namun orang ini kacau pikirannya. Dulu ini adalah rahasia di antara rahasia. Tak boleh dibicarakan. Jadi orang ini duduk di sini, bahkan tidak bisa membedakan yang mana dirinya. Dia berpikir, Sefu telah mengajar saya berlatih Kung. Membawa saya pergi berlatih. Membawa serta rohnya berlatih Kung. Sesungguhnya itu bukan dirinya. Itu adalah orang lain. Namun dirinya apapun tidak ada. Setelah meninggal masing-masing pergi sendiri-sendiri. Sebab yang sesungguhnya Shulian dalam penderitaan adalah orang lain. Lalu mengapa dia tidak menyelamatkan orang ini, justru menyelamatkan orang itu? Hal ini telah makin jelas terlihat, terutama sesampainya pada masa belakangan ini. Dikatakan manusia adalah yang paling sulit diselamatkan, juga yang paling tidak bisa diselamatkan. Jika tidak diselamatkan, hatinya akan bergejolak, ingin menyelamatkan. Ia juga mengemban tanggung jawab menyelamatkan manusia. Ia juga mampu menyelamatkan manusia. Maka ia lalu menyelamatkan Fu Yansan. Pokoknya ia juga adalah Anda. Yang lebih mudah diselamatkan, maka ia yang saya selamatkan. Susun Anda itu, yaitu diri Anda sendiri, sungguh sulit diselamatkan. Anda diminta melepaskan keterikatan hati. Sanggupkah Anda? Kemarin saya bicarakan masalah sabar. Ada orang bahkan masih ingin mengubah Fa. Demikianlah maksudnya. Di tengah manusia biasa, demi nama dan keuntungan, di hadapan keuntungan pribadi yang nyata, dapatkah Anda tidak memperebutkannya? Saat berada di jalan raya, atau di hadapan teman baik dan sanak keluarga, di mana Anda paling takut dipermalukan, justru Anda telah dipermalukan. Dapatkah hati Anda tidak tergerak? Hal ini sangat sulit dilaksanakan. Tapi semua ini, orang mengatakan semua hal manusia biasa ini, akan berlalu dalam sekejap. Semua orang datang ke sini seperti halnya menginap di hotel. Semua menginap di hotel. Namun, begitu fajar menyingsing, semua akan pergi. Jangan berketerikatan terhadap apapun, namun ia tidak memikirkannya. Ia juga tidak percaya. Dikatakan hal manusia biasa, setelah meninggal semuanya hampa. Uang Anda betapa banyak pun dapatkah dibawa pergi? Anda datang dengan tubuh hampa, pergi pun dengan tubuh hampa. Tidak punya apapun. Ini hanya kelakar. Di kehidupan lain Anda masuk rumahnya, biarpun putra Anda, bisakah Anda mengenalnya di kehidupan berikutnya? Anda datang untuk menyapu. Dia tidak memberi Anda uang lebih banyak. Ia tidak membiarkan Anda mendapat uang lebih banyak. Ini maksudnya, Anda terikat pada semua ini, pada benda yang jadi keterikatan manusia. Apa gunanya? Ini bicara untuk orang Shulian, bukan manusia biasa. Manusia biasa memang eksis Qing. Harus ada Qing. Kemarin, ada yang menulis, tidak setuju pandangan saya. Melepas Qing apa masih masyarakat manusia biasa? Benar, itu bukan masyarakat manusia biasa lagi. Tak ada yang meminta Anda harus melepaskannya dan tidak boleh jadi manusia. Silahkan saja, kita di sini hanya bicara untuk orang Shulian. Orang yang benar-benar Shulian. Bila dapat dilakukan adalah Shu, tidak dapat dilakukan dapatkah disebut Shu? Bukankah Anda adalah manusia biasa? Karena itu, dulu Li Tungpin pernah berkata demikian. Lebih baik saya menyelamatkan hewan daripada manusia. Artinya manusia sangat sulit diselamatkan, sangat sulit sadar. Kami di sini mengatakan begini, saat Anda keluar melihat, ada orang masih berbuat sesukanya. Begitulah adanya. Karena itu, dari zaman dulu hingga sekarang, beginilah cara menyelamatkan manusia. Hanya Chu Yansen yang datang dari latar belakang yang sangat istimewa, baru akan ditanganinya, baru diselamatkannya. Jika tidak, hampir semua yang diselamatkan adalah Fu Yansen. Anda lihat setelah meninggal pergi satu, masih ada satu lagi. Pada pokoknya, pastilah demikian. Lalu mengapa hal ini kita ungkapkan semua pada Anda? Sebab, metode Kung kita ini bertujuan agar Chu Yansen Anda yang memperoleh Kung, yaitu Shulian Chu Yise. Benda kita ini adalah Shulian Chu Yise manusia, jadi tidak bisa jika tidak dijelaskan. Begitu diungkapkan, akan melibatkan asal sejarah yang sangat luas, aspek sejarah yang sangat mendalam, dan aspek yang terlibat juga sangat luas. Maka hari ini akan kami bicarakan.
Di sini walau sudah dibicarakan, saya katakan, disinilah letak keunggulan dari metode Kung ini, dapat membuat Anda benar-benar memperoleh Kung. Namun saya beritahu Anda bertepuk tangan, juga jangan bergembira dulu. Kesulitannya juga ada di sini. Mengapa dikatakan disinilah letak kesulitannya? Sebab Anda harus secara sadar melihat diri Anda yang mengalami penderitaan. Di tengah masyarakat, namun hati tetap tidak tergerak, tidak berpandangan sama dengan orang lain, dan meningkatkan diri sendiri. Inilah yang paling sulit. Namun justru yang paling sulit baru dapat menghasilkan yang terbaik. Metode ini justru paling leluasa. Mengapa dikatakan sebagai metode paling leluasa? Prinsip yang sesungguhnya telah kami jelaskan. Bukan benar-benar hendak membuang benda materi Anda, melainkan Anda diminta untuk Anda boleh mengerjakan pekerjaan Anda, juga boleh Shulian secara profesional, boleh juga Shulian secara amatir. Anda boleh seperti manusia biasa, mempertahankan keadaan yang paling leluasa ini. Sebab tidak ada yang lebih leluasa lagi. Namun, di tengah lingkungan yang sangat rumit ini, penampilan luar seperti manusia biasa, sedang dalam hati tiada hentinya membumbung, meningkat, sangatlah sulit. Dulu orang-orang berkata, di lingkungan biara turun-temurun ada perkataan demikian. Dikatakan Sakyamuni, Bodhidharma, bahkan para biksu ternama yang datang dari India, semua pernah berkata demikian. Dikatakan tanah timur, daerah Tiongkok itu, adalah tempat yang banyak melahirkan para bijak dengan tak besar. Anda jangan bertepuk tangan dulu, yang saya maksud bukan begitu. Mengapa saya katakan bukan ini yang saya maksudkan? Sebab banyak biksu berkata orang Tiongkok beruntung. Orang Tiongkok dapat berkultivasi tinggi. Saya beritahu Anda, bukan begitu maksudnya. Telah saya katakan, orang di tingkat rendah sangat sulit memahami arti sesungguhnya dari ucapan dan sikap Sang Maha Sadar dan orang yang berada di tingkat tinggi. Coba Anda pikirkan, orang berkata, di sana dapat Shulian dengan menghasilkan orang dengan tak besar dan orang-orang pintar. Apa maksudnya? Di lingkungan, kumpulan orang yang paling rumit tersebut, baru dapat Shulian menghasilkan manusia terbaik. Bukankah begitu? Jika Anda baik, saya juga baik, konflik tidak tajam, maka tidak akan dapat Shu. Mengapa dikatakan langit tidak mudah berkultivasi? Dalam agama dikatakan, karena tidak ada konflik. Anda melihat saya senang, saya melihat Anda senang, semua merasa nyaman dan baik. Tanpa mengalami penderitaan, hendak berkultivasi kemana? Bagaimana hendak meningkatkan diri? Bukankah begini prinsipnya? Inilah maksud yang sudah dibicarakan. Kung ini, yang kami minta saat berlatih metode Kung ini, Anda sendiri harus secara sadar meningkatkan sinsing Anda. Yang terpenting adalah peningkatan sinsing. Selanjutnya baru berlatih Kung. Kung adalah mengubah kemampuan supernormal tubuh Anda. Dengan kata lain, Anda akan tumbuh Kung. Bila hanya berkultivasi watak, sekedar berkultivasi watak tanpa berlatih Kung, Anda adalah orang baik di antara orang baik. Anda sedang mengumpulkan Te. Bila hanya berlatih Kung, dia tidak akan tumbuh. Maka harus Shulian mementingkan Fa. Bicara sampai di sini, saya ingin membicarakan satu hal dengan Anda. Anda tahu, sudah 2-3 bulan ini, saya tidak keluar. Hampir 4 bulan tidak keluar mengadakan kelas, sebab harus menyelesaikan sejumlah masalah. Dan selama periode ini, saya juga sengaja ingin mengamati keadaan kegiatan di berbagai tempat, melihat para praktisi kita dapatkah melewati ujian pada kondisi saya tidak ada. Kelak jika saya tidak ada, tanpa saya bagaimana Anda akan bertindak. Saya juga sengaja mengamati. Terlihat bermacam tipe semua ada. Namun dilihat secara keseluruhan, masih sangat baik. Di daerah Changchun, terjadi suatu situasi pada para praktisi. Orang-orang awalnya menemukan pembimbing ini mendapati ada banyak pertanyaan yang tidak dapat terjawab. Sedang praktisi hendak bertanya, lalu ingin menunggu bertemu saya dan bertanya. Lalu praktisi ini, pembimbing ini mendapatkan, jika saja mereka bisa membaca buku, bukankah semuanya telah tertulis? Ada praktisi yang lalu mengajak semua mulai belajar bersama. Lalu, tempat bimbingan di Changchun ini juga mengajak semua praktisi mulai belajar Fa. Begitu mulai belajar, dengan belajar secara berulang-ulang, persoalan dalam pikiran setiap orang secara berangsur-angsur telah terselesaikan semua. Tidak ada pertanyaan lagi. Semua akhirnya dapat menarik kesimpulan. Oh, setelah ribut seharian, apa yang diajarkan Sefu ternyata semua ada di buku. Hal yang hendak kita ketahui semua sudah dijelaskan, bukan? Belajar Fa dengan mendengar rekaman, sampai akhirnya pada buku ini. Semua telah melihat, dengan belajar Fa, memang nyata ada sangat banyak peningkatan. Kung ini hanya dipelajari begini saja tidak cukup. Ada yang berkata, benda sebagus ini mengapa kita tidak menghafalkannya? Lalu mereka mulai menghafal buku. Akhirnya,
Saat awal mulai terbentuk, setelah berlatih kung, setiap hari setelah berlatih kung, mereka bertahan untuk membaca buku. Selesai latihan kung, baiklah, bagi yang buru-buru kerja boleh pergi. Yang tidak buru-buru duduk di sini dan mulai membaca. Anda baca satu paragraf, dia satu paragraf, lalu berdiskusi. Peningkatannya sangat cepat. Akhirnya sampai taraf apa? Katakan di tempat latihan ini, mulai menghafal buku. Di tempat latihan itu, mulai menghafal buku. Menghafal buku, akhirnya telah menggerakkan seluruh wilayah Changchun. Mulai hafal, membaca lagi, mereka tidak perlu membawa buku lagi. Selesai berlatih kung, lalu mulai baca, belajar fa, semua duduk bersama. Dia menghafal satu paragraf, baik. Setelah selesai paragraf ini, ganti Anda yang menghafal. Dia sambung menghafal, dia sambung, lanjut dia, dan dia. Siapa salah, semua tahu. Semua telah menghafalnya. Bahkan ada yang dapat menghafalnya dari belakang. Begitulah, telah terjadi suatu gelombang pasang dalam belajar fa. Semua pertanyaan yang hendak ditanyakan sudah tidak ada lagi. Semua telah terjawab, kecuali Anda tidak ingin belajar. Untungnya, buku Cuan Falun kita ini sudah akan diterbitkan. Ia merupakan isi keseluruhan dari ceramah saya, gabungan dari beberapa kelas. Bisa dikatakan, sudah yang paling menyeluruh, semuanya ada di dalam buku ini. Dan membaca buku ini, pokoknya yang tidak terjawab, yang tidak dapat Anda sadari, carilah dari buku. Dijamin semua dapat ditemukan, dapat terjawab. Sekian pembicaraan saya, kita istirahat 5 menit, lalu mengulang metode kung yang kita pelajari kemarin.